Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Raffi Andika Pratama sebagai presenter dari tim kami yang berasal dari Universitas Indonesia. Tim kami beranggotakan yang pertama adalah Axel Wilbert Logan, yang kedua adalah Hani Landini, yang ketiga adalah Shelin Asmarani, dan yang keempat adalah saya sendiri sebagai presenter. Judul dari karya tulis kami yaitu Karakteristik Pantai Pasir Putih, Pantai Indah Kapuk II untuk pengembangan wisata rekreasi pantai. Selanjutnya, dimulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Pada tahun 2020, berdasarkan prediksi dari IMF, terjadi pelemahan ekonomi global, sehingga Indonesia harus memanfaatkan sektor pariwisata untuk melindungi gangguan dari tingkat PDB. Yang kedua adalah sektor pariwisata berkontribusi besar terhadap PDB nasional setelah industri sawit. Hal ini dibuktikan dengan capaian sektor pariwisata pada periode 2015 sampai 2019 yang selalu mencapai angka di atas 85%, sehingga sektor pariwisata di Indonesia memiliki pengaruh yang kuat secara ekonomi. Hal ini karena pariwisata menjadi salah satu sumber perolehan devisa negara, pendapatan daerah, hingga pendapatan masyarakat yang berasal dari UMKM yang juga ikut berkembang. Yang ketiga adalah kawasan Pantai Indah Kapuk II merupakan wilayah pesisir reklamasi yang menjadi kawasan pariwisata baru yang masih dalam proses pembangunan, yaitu Pantai Pasir Putih Pik II yang berada di pesisir utara dari Laut Jawa dan secara administrasi merupakan wilayah dari Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami yaitu pertama mengetahui karakteristik Pantai Pasir Putih Pik II, yang kedua adalah mengetahui karakteristik wisatawan yang berkunjung kepada Pantai Pasir Putih Pik II. Tiga adalah gambaran umum wilayah penelitian. Wilayah penelitian kami yaitu berada di Kabupaten Tangerang. Berikut adalah peta dari administrasi Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, berbatasan langsung dengan Serang di sebelah barat, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan di sebelah timur, dan berbatasan langsung dengan Bogor dan Lebak di sebelah selatan. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Pengumpulan data yang kami gunakan adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa karakteristik Pantai Pasir Putih Pik II dan karakteristik pengunjung didapatkan melalui proses observasi, dokumentasi gambar, serta penyebaran kuesioner secara daring kepada pengunjung Pantai Pasir Putih Pik II. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa studi literatur dari sumber-sumber terkait dan data shapefile atau SHP yang bersumber dari BIG atau Badan Informasi Geospasial. Selanjutnya adalah pengumpulan data sampel. Pemilihan sampel pengunjung menggunakan teknik purposive sampling, yaitu rumus dari Lemshow karena peneliti hanya meneliti responden yang sesuai dengan kriteria yang cocok yang digunakan sebagai sumber data serta tidak diketahui jumlah populasi dari sampel. Berikut adalah rumus dari Lemshow dan didapatkan hasil bahwa mengambil jumlah sampel yaitu 60 dari total responden yang berkunjung ke Pantai Pasir Putih Pik II. Selanjutnya adalah analisis data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang dikaitkan dengan masalah sosial ataupun manusia. Hasil dari penelitian kualitatif berupa data deskriptif seperti kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik analisis deskriptif kualitatif, di mana teknik ini merupakan teknik yang menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai macam data yang dikumpulkan, baik hasil dari wawancara maupun pengamatan di lapangan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Selanjutnya adalah hasil dan diskusi. Yang pertama adalah karakteristik fisik pantai, yaitu berupa atraksi ataupun daya tarik pengunjung. Yang pertama adalah dari suatu yang dapat dilihat atau something to see. Pantai Pasir Putih Pik II memiliki pandangan pantai dan pengunjung dapat menikmati sunset. Kondisi pasir masih cukup bersih dan cerah, dengan airnya yang masih cukup jernih berwarna biru tua. Selanjutnya adalah something to do, yaitu sesuatu yang dapat dilakukan. Pantai Pasir Putih Pik II memiliki jogging track dan untuk bisa bersepeda. Pantai Pasir Putih Pik II memiliki area khusus pedestrian yang luas yang berada di dekat jembatan. Biasanya para pengunjung tuh dapat bersepeda di pagi hari dan di sore hari. Selanjutnya masih dalam atraksi berupa diagram tingkat kebersihan di Pantai Pasir Putih Pik II. Hasil survei pengunjung yang disajikan dalam diagram menunjukkan bahwa tingkat kebersihan di Pantai Pasir Putih Pik II adalah tergolong bersih, yaitu sebesar 74%.
Selanjutnya adalah karakteristik fisik pantai, yaitu berupa aksesibilitas. Berdasarkan diagram yang ditayangkan, aksesibilitas menunjukkan pantai Pasir Putih Peak 2 dapat diasumsikan cukup mudah untuk dijangkau dengan menggunakan mobil pribadi. Untuk dapat menuju ke pantai Pasir Putih Peak 2, pengunjung dapat melewati jalan dari Peak 1, kemudian melalui 3 jembatan, yaitu jembatan Golf Island ataupun jembatan Riverwalk Island dan jembatan Peak 2. Selanjutnya adalah karakter fisik pantai, yaitu berupa amenitas atau berupa sarana pendukung dari tempat wisata. Fasilitas yang ada di pantai Pasir Putih Peak 2 yaitu terdapat tempat makan, toilet berjalan, dan tempat ibadah. Tempat makan sebagai wisata kuliner yang menyediakan berbagai macam makanan dan menyediakan beberapa kursi dan meja dengan tipe outdoor sehingga para pengunjung masih dapat menikmati angin dan suasana di pantai. Berikut adalah gambar dari suasana tempat makan di pantai Pasir Putih Peak 2. Selanjutnya adalah diagram dari tingkat fasilitas di Pantai Pasir Putih Peak 2 yang menurut wisatawan berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan itu cukup memadai, yaitu sebesar 52%. Selanjutnya adalah karakteristik wisatawan pantai. Yang pertama itu dari segi usia, pengunjung Pantai Pasir Putih Peak 2 sebagian besar adalah remaja dengan persentase sebesar 79%, sedangkan pengunjung dewasa sebesar 21%. Selanjutnya adalah jenis kelamin. Pengunjung Pantai Pasir Putih Peak 2 sebagian besar adalah berjenis kelamin wanita dengan persentase sebesar 64%. Sedangkan pengunjung berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 36%. Selanjutnya adalah dari segi pekerjaan, pengunjung Pantai Pasir Putih Peak 2 sebagian besar adalah pelajar dengan total 67% dari total pengunjung. Sedangkan pengunjung yang berstatus pekerja totalnya sebesar 30% dan sisanya adalah kategori dari lainnya. Yang selanjutnya adalah asal daerah, jadi presentasi untuk wisatawan yang merupakan warga Jabodetabek itu mencapai 97%, sedangkan yang bukan warga Jabodetabek hanya mencapai 3%. Selanjutnya adalah motivasi dari wisatawan. Berdasarkan diagram yang ditayangkan, wisatawan sebagian besar adalah ingin mencari suasana baru, serta mencari hiburan di pantai Pasir Putih 2. Motivasi terbesar kedua adalah total presentasi dengan 13%, dari pengunjung yaitu motivasi fisik. Sedangkan motivasi sosial yaitu wisatawan memilih untuk bertemu dengan orang lain hanya mencapai total presentasi yaitu sebesar 11%. Motivasi intelektual yaitu berupa wisatawan yang memilih untuk menambah wawasan wawasannya itu mencapai hanya total presentasi 10%. Motivasi yang paling rendah itu diminati oleh wisatawan yaitu motivasi status dengan hanya total presentasi sebesar 5%. Selanjutnya adalah penilaian Pantai Pasir Putih Peak 2 secara keseluruhan berdasarkan wawasan. Berdasarkan diagram di atas, pengunjung Pantai Pasir Putih Peak 2 menilai Pantai Pasir Putih Peak 2 baik dengan total presentasi 53%, sedangkan dengan penilaian buruk hanya mencapai 3%. Penilaian tersebut bersifat keseluruhan, mulai dari berdasarkan tingkat kebersihan, fasilitas, aksesibilitas, serta objek wisata yang disediakan. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa Pantai Pasir Putih Peak 2 sudah cukup baik, tetapi masih dapat dikembangkan lagi untuk mencapai nilai yang sangat baik. Selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang pertama adalah Pantai Pasir Putih Peak 2 merupakan salah satu kawasan pariwisata baru yang berada di wilayah pesisir reklamasi Pantai Indah Kapuk di Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten. Yang kedua adalah Pantai Pasir Putih Peak 2 memiliki beberapa macam atraksi atau daya tarik yang terbagi dalam dua kategori, yaitu something to see atau sesuatu yang dapat dilihat, yaitu seperti kondisi pantai yang bersih, cerah, dan berciri khas dengan pasir putihnya, dan something to do atau sesuatu yang dapat dilakukan seperti adanya jogging track, area bersepeda, dan area khusus pedestrian. Ketiga adalah aksesibilitas menuju Pantai Pasir Putih Peak 2 termasuk cukup mudah untuk dijangkau dengan menggunakan mobil pribadi. Pengunjung dapat mengakses Pantai Pasir Putih Peak 2 melalui 3 jalan, yaitu jembatan Golf Island, jembatan Riverwalk Island, dan jembatan Peak 2. Yang keempat adalah amenitas pada Pantai Pasir Putih Peak 2 termasuk memadai dengan fasilitas seperti tempat makan, tempat bersantai, tempat ibadah, dan juga toilet. 5 adalah para wisatawan yang berkunjung kepada Pantai Pasir Putih Peak 2 memiliki karakteristik yang sangat beragam yang dapat dilihat dari usia, jenis kelamin, pekerjaan, asal daerah, serta motivasi wisatawan. Selanjutnya adalah rekomendasi. Yang pertama itu adalah masih diperlukannya pengembangan lebih lanjut guna semakin memperkuat daya tarik wisata di Pantai Pasir Putih Peak 2. Yang kedua adalah masih diperlukannya peningkatan dan penambahan fasilitas seperti fasilitas tempat ibadah yang masih terlalu kecil dan juga penambahan fasilitas lain seperti toko souvenir yang belum ada sama sekali di lokasi wisata tersebut.
Yang ketiga adalah diperlukannya kerjasama antara pihak pengelola Pantai Pasir Putih PIK 2 dengan pemerintah Kabupaten Tangerang guna pengembangan lokasi wisata, mengingat potensi yang dimiliki oleh Pantai Pasir Putih PIK 2 sebagai salah satu lokasi wisata yang menarik di Jabodetabek. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan dan referensi dalam penulisan karya tulis kami. Sekian presentasi dari tim kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.